Life, kebangkitan dan hidup. Kata Yesus, siapa yang percaya kepadaku walaupun sudah mati, ia akan hidup. Dan siapa yang hidup serta percaya kepadaku, tiadalah akan mati. Aku tahu bahwa penebusku hidup, meskipun kulit tubuhku binasa, tetapi dari dagingku nanti kulihat Allah. Kita masuk ke dunia dengan tidak membawa sesuatu, dan kita tidak mengambil sesuatu ketika kita keluar. Tuhan memberi, Tuhan mengambil, segala puji bagi nama Tuhan. Ini sebentar lagi akan membukakan mulut dan tiap-tiap orang akan ditelan dan tidak akan kembali ke tempat di mana Bapak, Mama, anak-anak, cucu berada. Dengan demikian dari tempat yang terbuka di sore menjelang sore ini, mari kita nyanyikan dalam nyanyi yang rohani 194. Nyanyi yang rohani 194 kita menyanyi ayat 1 dan 2. Jauh dari tanahku dagang di dunia, dan kata-kata selanjutnya. Jauh dari tanahku dagang di dunia, rindukan selamat yang tiada semuanya. Ku berseru, Tuhan kapan genap hari keluhku di jurang gelap. Di tepi sungai ayatlah tempatnya, kota batu yang beralaskan ratna. Tambahlah pintu mutiara cerah, jalan emas tulen bercahaya terang. Kata penghiburan saja yang boleh mengingat dan membawa, ibarat seperti benih yang hanya ditabur di atas lahan. Yang kemarin Menteri Pertanian sudah bagi-bagi bibit ke tiap-tiap keluarga baik di Teluk ini. Setiap orang boleh memberi atau canggu lahan itu. Bersihkan kebun itu sampai selesai. Dan boleh kamu hanya hambur saja. Kapan dia tumbuh, kapan dia besar, dan kapan kamu panen, kamu tidak tahu. Tapi yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan sendiri, yang bisa memberikan pertumbuhan sampai pada datang panenan. Dengan demikian kita orang di dunia, manusia di dunia ibarat seperti benih yang tadi hanya ditabur saja. Ada benih yang jatuh di pinggiran jalan, ada benih yang jatuh di atas tanah yang berbatu, ada tanah atau ada benih yang jatuh di atas tanah yang subur. Benih itu juga ibarat seperti firman Tuhan yang hanya ditabur saja di atas tanah tadi. Kalau benih itu diterima dengan baik, maka hati kita ibarat seperti tanah yang subur. Dan buah firman Tuhan akan mekar dan berbuah dalam hidup kita. Supaya apabila ia datang kembali, tidak ada seorang pun yang tertinggal di pinggiran jalan, tapi semua ikut berarak-arakan menyongsong pawai kebesaran Tuhan di surga yang kekal itu. Dengan demikian kata-kata penghiburan ini, selaku pelayan hanya menyampaikannya kepada kita hari ini. Sebagai tanah yang subur, baiklah benih firman ini jatuh dan dirawat dengan baik, supaya pada waktunya bertumbuh lebih baik. Dan Bapak Ibu Saudara akan sendiri akan panen di waktu kedatangan Tuhan Yesus. Yang beri anak-anak yang ditinggalkan, menyampaikan terima kasih kepada hamba Tuhan yang berkenan hadir untuk melaksanakan pelayanan baik di rumah sampai di tempat ini. Pertama-tama, sebelum saya menyampaikan sepatah kata,
izinkan saya untuk menyampaikan permohonan maaf kepada kita semua. Karena di acara pemakaman saat ini kami keluarga tidak sempat menyiapkan yang namanya riwayat hidup. Yang namanya riwayat hidup dari mama terkasih Ibu Guru Akila Kadiwaru. Dan ini perlu kami sampaikan supaya kita pulang pasti ada yang bertanya, kenapa anak-anak tidak siapkan riwayat hidup dari Mama Akila Kadiwaru. Sebenarnya ada dokumen-dokumen yang tadi malam saya di rumah, tapi saya tidak sempat lihat beberapa dokumen yang menjadi dukungan sumber data untuk saya buat, jadi bagian ini kami tidak siapkan. Untuk itu saya langsung saja, semua orang POM yang mendiami Teluk Airani pasti mengenal siapa itu Ibu Guru Akila Kadiwaru. Baik keluarga besar Jemaat Betel POM 1 dan Elim POM 2. Dia adalah sosok guru yang pernah mengajar dan mendidik. Dan dari buah tangan Ibu Guru Akila Kadiwaru, ada anak-anak yang sudah berhasil baik itu menjadi guru tapi juga menjadi mantri di Teluk ini. Dan di atas pusara ini ada anak-anak yang tidak sempat mengambil bagian karena mereka berada di tempat yang jauh. Yang sudah pernah merasakan buah tangan dari Ibu Guru Akila Kadiwaru. Bahkan kita semua yang hadir di atas tempat ini. Sekilas saya menyampaikan perjalanan hidup khusus untuk penderitaan yang dialami oleh mama terkasih kurang lebih 7 tahun. Mama Ibu Guru Kadiwaru tergeletak tidur dalam pembaringan karena penderitaan yang cukup lama. Segala cara dan upaya sudah dilakukan oleh anak-anak, bahkan keluarga-keluarga, baik dari medis tapi juga pelayanan doa dari para majelis, pendeta dan yang lain-lain. Semua upaya itu barangkali rencana Tuhan beda dengan apa yang kita upayakan. Dan yang terjadi hari ini adalah panggilan Tuhan bagi Mama terkasih Ibu Guru Akila Kadiwaru. Saya berdoa terakhir pada kemarin malam minggu. Selesai berdoa, saya hanya bilang, sepertinya Mama ini hanya tidur untuk menunggu panggilan. Karena kurang lebih 1 bulan, 1 minggu terakhir, Mama Ibu Guru Akila Kadiwaru hanya tidur dengan impus. Sudah tidak makan dan minum, tapi juga sudah tidak bersuara. Dan ini yang barangkali saya bisa sampaikan untuk kita semua sebagai keluarga mengetahui. Dan perjalanan kesakitan dari Ibu Guru Akila Kadiwaru sungguh cukup lama. Dengan demikian, di kesempatan yang berbahagia ini, saya masih ingat tema yang Bapak Pendeta sampaikan di rumah. Kematian adalah sebuah kehidupan yang baru. Awal dari sebuah kehidupan yang baru. Itu berarti kematian ini ibarat kita hanya pindah tempat saja. Kita tinggalkan jasmani dan kita masuk dalam kehidupan yang rohani. Dan yang namanya kematian bukan hal yang baru saja terjadi. Dan Bapak Ibu, anak-anak dan kita semua yang hadir di tempat ini sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, kita semua harus berjaga-jaga karena hari Tuhan datang seperti pencuri. Mulai sekarang kesempatan yang indah untuk masing-masing kita menabur dengan baik, supaya di seberang sana kita tuai apa yang kita tabur di atas dunia ini. Kita punya, masing-masing kita punya lahan, dan bibit-bibit sayur sudah dibagi, baik dari pemerintah kampung tapi juga petugas-petugas pertanian yang lain. Kita hanya bisa menanam, tapi yang memberikan pertumbuhan dan hasil tuaian terakhir adalah Tuhan, yaitu kehidupan yang kita jalani. Kalau memang hidup ini kata orang atau kata firman Tuhan, hidup ini kalau memang itu hanya sementara, mari kita berbuat baik supaya hidup ini menjadi berkat. Sekarang firman Tuhan tadi mengajak kita semua untuk jangan kita melihat ke belakang, tapi kalau bisa kita arahkan pandangan kita ke depan. Kita mencari sesuatu yang terindah yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya, yaitu melalui karya dan kerja kita. Kalau kemarin saya pencuri, saya aniaya, saya buat hal-hal yang tidak berkenan, hari ini saya tinggalkan.
Sebab dalam kitab Mazmur pasal 90 itu ayat 1 dan seterusnya itu, di situ ada batasan-batasan yang Tuhan sudah gariskan. Umur kita di dunia ini hanya 70 sampai 80 dan lebih daripada itu adalah penderitaan dan kesengsaraan. Jadi di kesempatan ini saya mengajak kita bisa merenungkan masing-masing kita. Hari ini saya punya umur sudah sekian, sudah berapa tahun saya jalani. Berarti saya hitung ke depan sisa berapa tahun lagi yang saya jalani. Nah, sisa umur yang masih ada ini kita mulai kerja keras supaya waktu sisa ini kita kerjakan yang terbaik. Sebab dalam kitab tua ini kita punya Alkitab ini hanya 3 hal penting, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang lebih besar daripada itu adalah kasih. Dan kalau kita berbuat yang terbaik, kita melakukan kasih, maka kasih itu akan menutupi banyak sekali dosa. Perjalanan Ibu Akila Kadiwaru saat ini sebagai anak-anak Tuhan yang percaya, keluarga, dan kita semua yang ditinggalkan, kita percaya bahwa ketika nafiriala berbunyi, semua orang percaya pasti berkumpul kembali di seberang sana. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih, saya kembalikan waktu. Terima kasih. Depan, kasur. Sudah lurus. Terima kasih. Yang Maha Kuasa, kita serahkan saudara atau mama terkasih, Mama Akila Kadiwaru. Kita yakin bahwa pada saat Tuhan Yesus Kristus datang kembali dengan kemuliaannya, bumi dan laut akan mengembalikan orang yang mati yang di dalamnya, dan tubuh mereka yang fana akan diubahkan dan disamakan dengan tubuh Tuhan Kristus yang mulia oleh pekerjaan yang Maha Kuasa. Mari kita terima berkat. Damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah dan oleh persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. 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 Bapak dan Ibunya terkasih. Akila Kadiwaru adalah anak buah saya. Saya telah tamat dari sekolah guru. Akila Kadiwaru adalah anak buah pertama saya di tahun 70. Waktu itu mereka hanya ada 4 orang. Akila Kadiwaru, Harun Kadiwaru, Yustenci Bertabui, dan Yakonias Bertabui.
4 anak saya ajar pertama kali. Saya ajar pada bulan Januari dan Februari. Maret saya terima nota dinas dan saya pindah ke POM 2. Saya berusia 17 tahun dan 18 tahun. Tahun yang ke-19 saya pindah ke Munggui. Masih berupa anak-anak. Yang tadi saya sesalkan, bagaimana ibu ini tidak bisa menceritakan atau mencatat riwayat hidupnya untuk kita semua ketahui. Suatu perjuangan yang saya paling catat sampai dengan hari ini antara Akila Kadiwaru dan Aplena Kadiwaru sama-sama tamat di SDIPK POM 1. Setelah mereka mengakhiri pendidikannya di sekolah guru tahun 74 bulan April, mereka menggunakan sapu yang berasal dari patahan atap. Mereka goyangkan untuk membaca dan membaca pelajaran untuk besok pagi ujian. Saya lihat dan saya menangis. Saya bilang, Tuhan, yang jadi saksi bisu di daerah Kampung Harapan adalah rumahnya Pak Frans Oropa. Akila goyang kalau sampai sudah dicapek diserahkan sama Aplena goyang lagi. Goyang sapu dari patahan atap itu. Besok pagi ujian, tapi mereka selesai dengan sukses. Dan ini yang perlu disampaikan bagi kita sekalian. Mari kita anak-anak yang sekolah, ibu ini akan memberikan contoh yang baik dan pendidikan kesempatan. Demikian saya mohon maaf bagi Pak Pendeta, saya mohon maaf bagi Pak Bendahara yang sudah capek dan beri di saat ini, tapi dengan demikian saya katakan bahwa Akila Kadiwaru adalah anak sekolah saya yang pertama selama saya berusia 17 tahun. Saya datang ke sini. Ini yang perlu sampaikan dan kiranya atas perhatian bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, khusus anak-anak yang masih belajar. Mari kita untuk ibu dia pun keadaan. Cara belajarnya tidak pernah kalah dan ini yang menjadikan dia boleh berhasil selama 4 tahun di sekolah guru. Mereka berakhir di sekolah guru tahun 74, sekolah guru itu ditutup. Demikian atas perhatian disampaikan. Terima kasih.